Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1641. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Merasa putus asa. Saudari-saudari ini, kata Pang Muling, pada saat ini Pang Muling juga sudah menjadi wanita tercantik di wilayah 13 Selatan dan dirinya dikenal sebagai wanita tercantik di wilayah 13 Selatan. Namun ketika Pang Muling melihat keempat wanita cantik seperti Chen Sisi, Yu Qiansu, Jiruyu, dan Sangguan Waner, dirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak oleh penampilan mereka. Temperamen keempat orang ini di depan Pang Muling masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, yang itu tidak kalah dengan dirinya, bahkan mungkin dirinya lebih buruk daripada mereka. Hal itu membuat Pang Muling sedikit insecure. Sikap dingin dan arogansi Yu Qiansu seperti bongkahan es di dunia yang menyebarkan kabut es membuat sosok seputih saljunya tampak samar-samar dan matanya sedingin es, seolah-olah tidak seharusnya muncul di dunia ini. Sementara Jiruyu membawa semacam cahaya suci, seperti dewa di atas 9 langit turun ke bumi, begitu sombong dan sakral sehingga orang tidak berani melihatnya, seolah-olah melihatnya lebih jauh merupakan penghujatan. Sementara Chen Sisi sebaliknya, dia memiliki pesona yang unik. Pesona acuh tak acuh yang membuat banyak pria tak berani menatap langsung ke arahnya dan membuat jantungnya berdebar kencang. Sedangkan untuk Sangguan Waner, dia juga semacam keindahan iblis, kegelapan yang tak berujung seperti keluar dari api penyucian yang tak ada habisnya. Di saat melihat Sangguan Waner, kegelapan di depannya bahkan memberikan perasaan terang. Begitu keempat orang itu muncul, mereka langsung menarik perhatian dari semua orang. Dan bahkan pertempuran antara penguasa istana Anyou dan leluhur keluarga Tuoba pun terhenti. Qian Shui, jebak orang ini, tunggu sampai aku membunuh leluhur klan kegelapan ini. Lalu aku akan menghancurkan Dewa Sipang itu, kata Qin Chen. Dalam kehampaan, Qin Chen berbicara kepada Yu Qiansu dan yang lainnya yang tiba-tiba muncul. Kemudian sosoknya berubah menjadi kilat dan menghilang. Cahaya pedang tiba-tiba muncul di kehampaan dan menebas leluhur kegelapan. Leluhur klan kegelapan kemudian berteriak, tepat pada waktunya, saya ingin melihat apa itu kekuatan ada. Setelah mengatakan itu, leluhur klan kegelapan tiba-tiba mengeluarkan energi gelap yang kuat yang meletus dari tubuhnya, dan kekuatan Dharma dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya, dan dirinya tiba-tiba mengambil langkah maju. Boom! Dalam sekejap, gelombang gelap menyapu Qin Chen seperti tsunami dan tiba-tiba bertabrakan dengan cahaya pedang yang ditampilkan oleh Qin Chen. Kedua kekuatan menakutkan itu bertabrakan seketika dan saling memusnahkan secara instan. Leluhur klan kegelapan mengaktifkan Dharma dan tiba-tiba melompat ke depan. Dan tanda gelap muncul di langit dan bumi. Tanda gelap ini membentuk sungai yang panjang dan dengan cepat berkumpul di tangan leluhur kegelapan, lalu meninjunya. Dalam sekejap, seluruh kehampaan bergetar secara langsung dan menjadi sangat ilusi. Beberapa orang kuat yang hadir tidak dapat menahan sisa kekuatan pukulan ini dan mundur dengan keras. Bahkan Raja Iblis dan yang lainnya mundur dengan keras. Pukulan kekuatan penuh dari ahli transcendensi tingkat kedua itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Di depan leluhur kegelapan, nampak Qin Chen tidak hanya tidak mengelak, tetapi Qin Chen perlahan menutup matanya. Tinju gelap. Menghadapi pukulan dari leluhur kegelapan, Qin Chen sebenarnya merasakan perasaan yang sangat akrab. Di bawah tatapan semua orang, dirinya tidak menghindar sama sekali, tetapi Qin Chen langsung mengaktifkan sumber uang di tubuhnya. Dan napas luar angkasa yang menakutkan menyelimuti seluruh tubuhnya. Tubuh dewa luar angkasa. Qin Chen ingin menjadi kuat dan Qin Chen harus menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan leluhur kegelapan. Gila, orang ini orang gila. Melihat tindakan Qin Chen, semua orang pun terkejut dan tampak tidak percaya. Bahkan transenden tingkat kedua dari tingkat yang sama pun tidak akan berani menerima serangan penuh dari orang kuat seperti leluhur kegelapan. Bukankah ini hanya mencari kematian? Nah, kamu akan mati, kata leluhur kegelapan. Melihat tindakan Qin Chen, dirinya sangat marah sehingga asap keluar dari lubangnya.
Pukulan Dharma yang berisi asal-usulnya yang menakutkan akan menghantam Kincen dalam sekejap dan duar. Kekosongan dalam radius 1 juta mil langsung berguncang seolah-olah telah terjadi gempa bumi, dan saat berikutnya kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan kekosongan itu langsung terkoyak menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam dampak yang mengerikan, sesosok tubuh terbang mundur puluhan ribu kaki jauhnya, dan leluhur kegelapan juga telah kembali ke tempat asalnya. Langit berbintang bergetar, aura gelap yang tak terhitung jumlahnya tergagap, itu berantakan. Leluhur kegelapan memandang Kincen, matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Orang ini benar-benar dapat menahan pukulannya, hanya dengan menggunakan tubuh fisiknya. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatannya, bahkan Master Transenden tingkat kedua seperti Dewa Sipang tidak akan pernah berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangannya. Kecuali jika itu adalah ahli teratas puncak tingkat kedua seperti penguasa Istana Anyao dan leluhur Tuoba. Tetapi bahkan pada puncak tingkat kedua, dirinya tidak berani langsung pergi. Jika mungkin dirinya akan takut dan tidak akan menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokirnya. Apakah Kincen di depannya ini hanyalah transendensi tingkat pertama? Monster, orang ini hanyalah monster. Leluhur kegelapan memandang Kincen di kejauhan dan terkejut di dalam hatinya. Aura gelap yang sangat familiar. Boom! Di bawah pengawasan semua orang, aura gelap yang menakutkan muncul dari tubuh Kincen. Di kejauhan, Kincen tiba-tiba tertawa dan berkata, "Ayo lagi!" Saat Kincen berbicara, dirinya membuka telapak tangannya dan pedang karat misterius tiba-tiba meledak dengan cahaya pedang. Kincen bergegas maju, cahaya pedang menembus ke lapangan. Tidak jauh dari situ, leluhur kegelapan tiba-tiba menyerang. Di depan leluhur kegelapan, sepotong cahaya pedang hancur dan dia sendiri mundur puluhan ribu kaki dalam sekejap. Mengangkat tangannya, berkas darah terlihat jelas di tinjunya. Sungguh energi pedang yang menakutkan. Pantas saja ia bisa melukai Dewa Sipang secara serius. Leluhur kegelapan memandang Kincen, apakah orang ini benar-benar hanyalah transenden tingkat pertama? Dirinya sepertinya merasa tidak percaya. Karena kapan transendensi tingkat pertama memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Di saat Kincen dan leluhur kegelapan bertarung, sedikit keganasan muncul di mata Dewa Sipang. Saat ini dirinya sudah merasakan aura Chen Sisi dan yang lainnya, dan ternyata mereka semua hanyalah dalam keadaan transendensi. Sekelompok orang transendensi tingkat pertama juga ingin menjebakku. Kamu seharusnya menjadi sasaran anak itu, kan? Tepat pada waktunya aku telah menangkapmu yang cukup untuk membuat anak itu melemparkan tikus ke dalam perangkap, kata Dewa Sipang. Keganasan melintas di matanya, sosoknya langsung naik ke langit menuju ke langit ke arah orang-orang Chen Sisi dan yang lainnya. Transendensi ganda. Melihat Dewa Sipang di depan mereka, Chen Sisi dan yang lainnya memiliki mata dingin tanpa rasa takut ataupun panik sedikit pun, tetapi mereka penuh dengan ketidakpedulian dan kedinginan. Orang ini dan putranya adalah orang-orang yang pantas mati jika mereka mencoba menyerang Chen Shao. Leluhur suci semua darah. Yu Qiansu memandang leluhur suci semua darah dengan dingin. Yah, baik Nyonya. Leluhur suci semua darah terkekeh. Dia sudah memahami maksud Yu Qiansu. Sosoknya bergoyang dan langsung berubah menjadi aliran cahaya darah dan bergegas menuju Dewa Sipang, menyerang Dewa Sipang. Kamu hanyalah semut transenden tingkat pertama. Jika kamu berani menentangku, aku akan menghancurkan tulangmu menjadi abu, menggerakkan ototmu dan mengupas kulitmu, kata Dewa Sipang. Dirinya sangat marah. Amarahnya melonjak ke langit dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Kapan seseorang yang telah melampaui transenden tingkat pertama berani mengincarnya? Dia mengulurkan tangannya yang besar dan telapak tangan besar melonjak dalam sekejap. Itu tiba-tiba muncul di depan leluhur suci semua darah. Dengan sikap tak terkalahkan yang menyapu segalanya tanpa menahan apapun. Dirinya ingin semua orang tahu meskipun dirinya terluka parah sebagai ahli transenden tingkat kedua yang bermartabat. Dirinya tidak akan dapat terprovokasi oleh transenden tahap awal manapun. Mati! Telapak tangan dengan aura tingkat transenden kedua menakutkan langsung menghantam leluhur suci semua darah. Tidak baik. Di kejauhan mata semua orang membelalak kaget dan Pamuling bahkan berteriak. Orang-orang ini terlalu ceroboh, mereka menyerang Dewa Sipang secara langsung. Dirinya ingin menyelamatkan tetapi sudah terlambat karena pada saat ini, duar. Di bawah pengawasan semua orang, leluhur suci semua darah terkena langsung dengan telapak tangan Dewa Sipang. Seketika seluruh tubuhnya meledak dalam sekejap dan leluhur suci semua darah berubah menjadi cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya sebelum kemudian tersebar ke segala arah.
Kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Apakah kamu benar-benar mengira aku akan menjadi kucing yang sakit setelah terluka? Aku adalah seorang ahli transendensi tingkat kedua. Aku memiliki kekuatan dharma tertinggi. Ingin membunuhmu itu mudah, kata Dewa Sipang. Dia berkata dengan bangga setelah meledakkan sosok leluhur suci Sungadara. Dirinya saat ini mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ini wajar, tidak peduli seberapa terlukanya dia masih berada pada transenden tingkat kedua. Asalnya pada dasarnya berbeda pada transenden tingkat pertama. Bagaimana dia bisa melawannya? Dewa Sipang mencibir dengan bangga, sementara orang di sekitar mereka menggelengkan kepala dan menghela napas, merasa bahwa orang-orang yang dibawa Qin-Chen ini cukup bodoh. Dan orang ini terlalu ceroboh dan kematiannya tidak jelas. Namun sebelum semua orang bisa menghela napas di dalam hati mereka, tiba-tiba terdengar suara mendengung dan cahaya berdarah yang memenuhi langit dari ledakan leluhur suci Sungadara sebelumnya tiba-tiba menyebar dalam sekejap. Boom! Suara gelombang tak berujung bergema di seluruh dunia dan lautan luas darah tak berujung menyebar dengan cepat di langit, mengisi kekosongan dalam jarak 1 juta mil di depannya. Sungai darah, libatkan dia. Yu Qiansu berkata dengan dingin dari atas langit. Ya, baik nyonya. Raungan gemuruh dengan cepat bergema di seluruh dunia. Lautan darah mengental yang hampir tidak bisa dihancurkan itu melonjak seiring dengan gelombang pasang. Itu terus-menerus menyapu ke arah Dewa Sipang untuk sepenuhnya menyelimuti Dewa Sipang, memblokir dunia di sekitar Dewa Sipang. Cari mati. Setelah melihat ini, mata Dewa Sipang tiba-tiba menyusut dan saat berikutnya tubuhnya bergetar dan aura besar menyapu tubuhnya dengan gelombang di sekitar. Lautan darah surgawi benar-benar penuh sesak dalam sekejap. Lautan darah yang tak terhitung jumlahnya benar-benar dimusnahkan. Akan tetapi pada saat berikutnya, lautan darah yang tak terhitung jumlahnya terisi lagi dan terus mengalir menuju Dewa Sipang seolah-olah tak ada habisnya. Apa? Melihat pemandangan seperti itu, semua orang di kejauhan membelalak tak percaya. Kemampuan bertahan hidup spesial, seseorang berseru. Di lautan kosmik yang luas ini terdapat berbagai macam bentuk kehidupan magis. Beberapa di antaranya menjelma dari batu dan beberapa di antaranya adalah roh halus. Meskipun makhluk khusus ini pada akhirnya akan menjelma menjadi bentuk manusia, namun esensi sebenarnya mereka sama sekali berbeda, seperti bentuk humanoid normal. Pemilik lautan darah di depan mereka ini jelas merupakan makhluk yang istimewa. Pantas saja dia berani menghadapi Dewa Sipang secara langsung sebelumnya. Kemampuan bertahan hidup istimewa. Kamu akan mati di depanku, kata Dewa Sipang. Dia tiba-tiba meraung lagi, dan tubuhnya segera bertambah besar, berubah menjadi miliaran kaki dalam sekejap, seperti raksasa yang berdiri tegak di langit. Dengan tangannya yang terentang, dia ingin menelan darah yang tak terhitung jumlahnya di depannya dan untuk membelahnya. Segera gelombang darah melonjak ke langit, dan energi darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak langsung, berubah menjadi lautan luas yang runtuh. Meskipun leluhur suci Sungadara adalah dewa iblis kuno dengan bentuk kehidupan khusus dan dianggap abadi di antara para dewa dan iblis kuno, namun menghadapi transendensi tingkat kedua seperti Dewa Sipang, bagaimanapun juga kultivasinya terpaut terlalu jauh di bawah aura Tuhan yang menakutkan. Asal mula leluhur suci Sungadara terus-menerus dimusnahkan dan menghilang sedikit demi sedikit. Selama Dewa Sipang diberikan waktu yang cukup, maka leluhur suci Sungadara pasti akan kelelahan dan jatuh sepenuhnya. Namun sayang, leluhur suci Sungadara tidak sendirian, karena saat ini di atas langit Yu Qiansu tiba-tiba berteriak. Mereka berempat segera mengerahkan aura transenden di tubuh mereka dan tiba-tiba mengaktifkan pagoda Guyu untuk menekan Dewa Sipang. Duar. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan melonjak membentuk blokade luar angkasa yang unik menutupi area ini dan menyelimuti Dewa Sipang. Brengsek. Dewa Sipang merasa bahwa kekosongan di sekitarnya perlahan-lahan mengeras seperti es dan dirinya tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya dan hendak melawan. Namun tiba-tiba, kamu yang Dewa Sipang, beraninya kamu menyerang Tuan Chen. Sudah kubilang mulai sekarang tidak akan ada tempat bagimu di surga dan bumi ataupun di dunia bawah. Tiba-tiba raungan naga bergema di seluruh dunia dan saat berikutnya leluhur naga kuno muncul tepat di depan Dewa Sipang dengan mulut naganya yang besar yang terbuka. Api naga kekacauan, boom! Napas api naga yang menakutkan menyembur keluar membawa napas kekacauan yang tak ada habisnya dan langsung mengenai tubuh Dewa Sipang. Ledakan tak berujung bergema dalam sekejap dan Dewa Sipang langsung meraung marah.
Ingat, nama kakekmu ini, orang yang membunuhmu adalah aku, Tuan Long Huang. Ini adalah serangan pertama Tuan Naga ini di lautan kosmik ini. Ini ditakdirkan untuk dikenang oleh sejarah. Apakah kamu akan mengingatnya? Kata leluhur naga Hong Huang prasejarah. Dia berdiri dengan gagah di langit, menyemburkan api naga yang tak berujung tanpa kehidupan, segera memusnahkan segala sesuatu di dunia. Hah, kamu hanyalah cacing tanah yang transenden, tetapi kamu layak disebut orang suci dan leluhur di hadapanku, konyol. Kata Dewa Sipang. Dia meraung, dan aura menakutkan langsung naik ke langit dari tubuhnya. Dalam kehampaan, cahaya pedang gelap tiba-tiba muncul di belakang kepalanya dan menghantam bagian belakang kepalanya dan keras. Itu adalah senior pedang iblis. Ini, Dewa Sipang berteriak kaget. Jika dia berada di masa kejayaannya, pedang seperti itu secara alami tidak akan bisa mengenainya. Tetapi pada saat ini dirinya terluka parah, dan dalam sekejap pukulan keras itu pun langsung menghantam lautan jiwanya. Itu bagaikan tsunami jiwa yang menerpa dirinya hingga merasa pusing. Kalian semua pantas mati, teriak Dewa Sipang dengan pikirannya yang lilung. Dewa Sipang meraung dengan suara melengking, bersiap untuk melawan, dan pada saat ini, wush, 4 sosok cantik tiba-tiba muncul di samping Dewa Sipang, dan 4 aura kekuatan yang menakutkan juga naik ke langit dalam sekejap. Itu adalah Chen Sisi, Yu Qiansu, Sang Guan Waner, dan juga Jiruyu. Keempat orang cantik itu memiliki sosok yang sangat cantik, muncul diam-diam seperti hantu. Dengan bantuan pagoda Guyu, mereka hampir tidak mengganggu fluktuasi spasial apapun. Mata keempat orang itu dingin, dan keempat kekuatan itu bergabung dalam sekejap menciptakan kekuatan yang kuat dan murni. Cahaya yang sangat menakutkan meledak seketika dari tubuh keempat orang itu. Itu juga meledak ke arah kepala Dewa Sipang dalam sekejap. Anda, kekuatan yang mengandung pesona tak berujung, dingin, kekudusan, dan kegelapan meledak dari tubuh keempat Dewa Sipang dalam sekejap, dikombinasikan dengan pengkenangan leluhur suci Sungai Darah, ditambah api naga yang menakutkan dari leluhur naga Hong Huang, ditambah serangan pedang jiwa pembunuh dari Master Pedang Iblis, ditambah lagi dengan penindasan dari pagoda Guyu. Kekuatan-kekuatan ini seketika meledak di tubuh Dewa Sipang dan lalu dengan cepat menembus ke dalam tubuhnya. Meskipun Dewa Sipang 2 kali transenden tingkat kedua, namun dirinya tidak dapat menghentikannya meskipun terluka parah. Kekuatan yang menghentikan jantung dan cepat mengalir ke dalam pikirannya, dan denyut jantungnya meledak langsung dari asalnya. Setelah Dewa Sipang memulihkan pikirannya dan dia pulih dari rasa pusingnya, kekuatan mengerikan ini langsung muncul di tubuhnya, dan cahaya menakutkan dan cepat memenuhi setiap rambut di tubuhnya. Seolah-olah pisau tajam dingin dan menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berputar dengan kejam di tubuh Dewa Sipang. Organ dalam, anggota badan, dan tulangnya kejang-kejang dengan hebat, dan seluruh tubuhnya merasakan rasa sakit yang hebat. Satu demi satu itu terasa menakutkan, itu mengalir dengan gila-gilaan. Boom, asal-usulnya sebenarnya mulai runtuh. Dasar bajingan sialan, aku akan membunuhmu. Jeritan dari Dewa Sipang dipenuhi dengan kesedihan dan juga kesakitan, dan jiwanya runtuh. Kekuatan transendensi tingkat kedua meledak dalam sekejap, mencoba menerobos pengepungan dan pengekangan dari Chen Sisi juga yang lainnya. Tetapi sayang, itu tidak ada gunanya. Di bawah tindakan Yu Qiansu dan yang lainnya, Dewa Sipang seperti bebek yang terikat. Dia terkurung dalam kehampaan. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dirinya tidak bisa lepas dari penindasan kekuatan yang menakutkan ini. Hatinya dipenuhi kepanikan karena saat ini Dewa Sipang bisa dengan jelas merasakan datangnya kematian. Dewa Sipang meraung seperti anjing gila. Dia aura sumber yang berat darinya terlepas dengan gila-gilaan meletus lapis demi lapis. Asalnya dibakar dengan ganas, jiwanya juga dibakar, dan kekosongan di sekitarnya terus-menerus dimusnahkan. Jebak dia, jangan biarkan dia membebaskan diri. Teriak Yu Qiansu, dia berteriak dengan suara yang rendah. Perasaan spiritualnya selalu menyadari semua ini dengan jelas. Di bawah kehancuran aura Dharma yang tak ada habisnya, dirinya tidak dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di depannya. Tetapi dia dapat yang jelas merasakan perjuangan binatang yang terperangkap. Yang dilakukan oleh Dewa Sipang itu dihadang oleh mereka, dan jiwanya mengaum secara tiba-tiba merasakan kesakitan dan keputusasaan.